Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lenia Pones PDK, mahasiswa PPG Kemenata 3 tahun 2025 dari LPTK Yaken Ambon dengan NIM 15202501041498. Saya merupakan guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri Kaitaro, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Saya akan mengambil video uji kinerja di kelas 10 dengan materi Aku dan Sesamaku Menjadi Agen Pembaru Kasih. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Baik semua kan? Tidak ada yang sakit? Oh, semangat? Semangat untuk menerima pelajaran pendidikan agama Kristen. Aduh, semangat. Ya begitu dong ya. Hari ini, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu meminta salah seorang siswa untuk berdoa. Jovi mungkin, silakan. Mari Ibu Guru dan teman-teman kita mulai belajar dari pagi ini. Mari kita berdoa. Berdoa baik. Berdoa selesai. Terima kasih, Jopin. Ibu Labe absen dulu ya. Mita, Farel, Immanuel. Oke, baik. Kalau siap untuk belajar, berarti Ibu periksa dulu buku-buku. Alkitab semua bawa? Ya, bagus. Ya, buku-buku diangkat karena yang penting-penting nanti harus dicatat ya. Mari kalian perhatikan di depan. Amati gambar ini, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Perkelahian. Nah, kalian lihat ini adalah perkelahian. Ibu mau tanya, pernahkah kalian melakukan hal ini? Pernahkah hal itu terjadi dalam diri kalian? Pernahkah? Ya. Ibu tidak perlu tahu apa alasannya. Tapi sebagai remaja Kristen, Ibu mau tanya, ketika hal ini terjadi, apa yang kalian rasakan? Jovin, Mita, jangan bercerita. Ini gambar menunjukkan apa? Apa ini? Ini gambar menunjukkan apa? Yang di depan ini? Perkelahian. Nah, Ibu kembali bertanya, pernahkah hal ini terjadi dalam kehidupan kalian? Pernahkah kalian melakukan hal ini? Pernah, ya toh? Ya jujur semua. Nah, kalau sebagai remaja Kristen, kalau hal ini terjadi, apa yang kalian rasakan? Kira-kira kalau kalian lihat gambar begini, apa yang kalian rasakan? Marah? Emosi? Emosi? Benci? Karena? Otomatis hal ini kalau terjadi berarti itu ada konflik ya. Mungkin salah pemahaman dan sebagainya. Ya toh? Jadi kalau ini sudah terjadi, tadi Jopin bilang, marah. Emosi, ya toh? Nanti saling membenci, tadi ada bilang lagi toh? Ya. Sekarang lagi muncul pertanyaan, pernahkah kalian sulit memaafkan teman yang menyakiti kalian? Pernah. Nah, lagi muncul pertanyaan, jika Allah adalah sang pembaru, bagaimana kita sebagai remaja dapat menunjukkan sifat pembaru itu di sekolah atau di media sosial? Artinya bahwa jika Allah yang kita percaya adalah seseorang yang membawa kedamaian, ya, yang membuat segala sesuatu dari hal yang benci menjadi damai, lalu bagaimana kita sebagai anak-anaknya? Bagaimana kita sebagai murid Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Memaafkan. Ya. Hari ini, semua jawaban yang kalian jawab itu benar. Ya, tidak ada yang salah, semua benar.
Nah, dari materi ini, dari penjelasan dan dari gambar yang kalian lihat, dia sepaket dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini temanya aku dan sesamaku menjadi agen pembaru kasih. Aku dan sesamaku berarti Anda dengan teman-teman yang lain. Kita semua akan menjadi agen pembaru kasih. Artinya orang yang melakukan kasih. Ya. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah, mari kita baca sama-sama. Yang pertama, sana baca. Tujuan yang nomor 1. Peserta didik mampu ya, yang kedua, yang ketiga, ya, dan yang keempat semua sama-sama menampilkan karya kelompok. Jadi nanti ada diskusi. Ya, anak-anakku bisa lihat di atas itu menunjukkan apa? Kasih eros atau kasih as. Nah, ibu mau tanya. Di antara kalian ini kan sudah remaja, ya toh? Sudah bilang dewasa juga. Ada yang sudah usia 17 tahun. Ya, ini sudah dewasa. Tapi dewasa secara fisik, artinya dewasa secara usia belum tentu dewasa secara pikiran. Tapi yang namanya jatuh cinta itu pasti yang sudah rasakan, ya toh? Sekarang ibu mau tanya. Ada yang semua sudah punya pacar? Belum kah? Tapi pernahkah kalian suka sama lawan jenis kalian? Misalnya yang perempuan ada naksir laki-laki, yang laki-laki ada naksir perempuan. Malah mungkin sudah berpacaran. Ada? Ada. Kalau hal itu pernah terjadi berarti itu adalah kasih eros. Kasih eros adalah kasih yang muncul. Baca. Iya, itu yang tadi ibu bilang. Ada yang suka sama lawan jenis, berarti itu dia sudah termasuk di dalam kasih eros. Kasih apa? Kasih eros. Sudah paham kasih eros? Ya. Yang berikut lagi, kasih agape. Kasih tanpa syarat. Nah, ini adalah teladan Yesus. Ibu mau tanya, pernahkah kita membantu teman kita tanpa meminta imbalan, atau kita menolong orang tanpa pamrih, tanpa meminta supaya kau harus balas saya seperti itu apa yang saya lakukan untuk kau? Pernahkah tidak? Seperti apa? Bisa ceritakan pengalaman? Oh iya. Bisa. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk siapa? Mita. Ya. Ini adalah salah satu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang harus kita teladani. Siapa yang pernah mati di tiang kayu salib untuk kita? Pernahkah dia meminta supaya kau juga mati di tiang kayu salib untuk dia? Tidak kan? Jadi kalau kasih tanpa pamrih, tanpa meminta balasan, tanpa meminta imbalan, itu adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Nah, kasih agape adalah kasih yang paling tinggi. Ya, perhatikan. Ini adalah kasih yang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dan Yesus menunjukkan kasih agape dengan mengasihi orang berdosa, mengampuni musuh, kemudian mengorbankan diri untuk orang lain. Ini adalah kasih yang seharusnya menjadi dasar hidup orang Kristen, ya toh? Jadi kalau besok-besok bantu teman, jangan lagi minta imbalan. Jangan lagi ungkit-ungkit, ya toh? Yang berikut, kita buka. Semua punya Alkitab toh? Buka di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36.
Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ayat ini mengajarkan bahwa kasih sejati bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi juga kepada orang yang tidak baik kepada kita. Artinya kepada musuh. Sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, berikut. Agen pembaru kasih adalah seseorang yang menghadirkan kasih Allah dalam dunia yang rusak oleh dosa, kebencian, dan ketidakadilan. Termasuk dalam masalah bullying. Ya. Mari kita simak video. Perhatikan ya, karena nanti dia berhubungan dengan diskusi yang akan kita tampilkan. Kita akan berdiskusi, kita bagi kelompok. Yang ini satu kelompok sendiri. Yang ini satu kelompok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, baru nanti satu orang baca, tapi semua harus tampil di depan. Ya, itu harus berani, anak Kristen harus berani. Oke, bisa kerja dari sekarang, tapi sebelum kita kerja mungkin kita menyanyi satu lagu dulu. Ya, supaya tidak tegang, lebih semangat. Gaya. Kau ada di kiri, kau ada di atas, di bawah, kau ada. Jangan ketawa. Di duka pun kau ada, karena silakan bekerja. Yang lain kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Ya, bagus. Semua sudah? Bisa mulai kalau yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih teman-teman waktunya. Kami dari kelompok 1 ingin membersihkan hati kami. Kami akan membaca puisi tentang suara yang terluka. Di sudut sunyi ada hati yang menangis, tertutup ejekan, terbungkus sedih. Namun kasih Tuhan masih kubur. Kau berharga, kau tidak sendiri. Aku ingin menjadi selingan yang mendengar, bukan mulut yang menertawakan, menjadi tangan yang mendorong, bukan jari yang menunjuk kesalahan. Sudah? Kita berikan tepuk tangan. Tadi judul apa? Judulnya itu suara yang terluka. Suara yang terluka. Ada yang mau memberikan masukan? Mungkin mau memberikan apresiasi bagi kelompok 1 dari kelompok-kelompok yang lain? Tidak ada.
Sudah bagus. Iya, terima kasih kalian, tepuk tangan. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk Iksan dan teman-teman atas puisi Hati yang Terluka. Ya, kelompok 2, silakan. Kalau gaya-gaya juga bagus. Ya. Si kami berani berbeda, tentang meditasi dengan tekanan. Di dunia yang mudah menghakimi, aku belajar melawan arus. Saat orang lain menyakiti, aku memilih mengasihi. Berani bukan berarti kuat, tapi mau tetap baik saat disakiti. Sebab kasih sejati tak mencari pujian, hanya ingin dunia jadi lebih damai. Iya. Kita berikan tepuk tangan. Apa kalian mau bilang apa untuk kelompok yang ini? Kelompok 2. Oh, kurang gerakan sedikit. Mau tunjukkan lagi? Mungkin mau pakai tangan-tangan dan sebagainya, pakai gerakan? Suaranya mungkin agak lantang. Oke, semangat, semangat. Berani berbeda tentang komunikasi dengan tekanan di dunia yang mudah menghakimi. Aku belajar melawan arus. Saat orang lain menyakiti, aku memilih mengasihi. Berani bukan berarti kuat, tetapi mau menjadi lebih baik saat disakiti. Sebab kasih sejati tak mencari pujian, hanya ingin dunia jadi lebih baik. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk. Terima kasih. Ya, kasih sejati. Ingat pesan untuk kita dari kelompok 2 punya puisi. Kasih sejati bukan untuk mencari pujian. Ya. Ingat, tadi Ibu bilang kelompok 2 punya puisi itu dia punya kata terakhir, kalimat terakhir. Kasih sejati bukan mencari pujian. Jadi orang mengasihi bukan untuk mencari pujian, tapi untuk membuat damai. Yang berikut kelompok 3. Ya. Terima kasih Bu Guru serta teman-teman atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kami. Kasih yang mengubah dunia. Kasih bukan teori, tapi tindakan. Bukan sekedar kata, tapi pilihan. Saat aku memilih mengasihi, aku memperbarui dunia kecil di sekitarku. Dan di setiap langkah sederhana, Tuhan tersenyum melihat anak-anaknya yang belajar menjadi terang kasih dengan dunia yang haus pengampunan. Kami dari Sekolah Ampera ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi agen pemburu kasih. Saat ada yang diejek, mari kita pilih untuk membela, bukan menertawakan. Ingat, kasih pasti memaafkan. Kasih pasti memaafkan. Oh, langsung dengan kampanye. Ayo berikan tepuk tangan. Iya, mungkin dari kelompok-kelompok lain mau menyampaikan sesuatu kepada kelompok 3. Dia sudah langsung kampanye. Tadi kampanye itu bagusnya. Oh, kalau begitu nanti selesai dari ini, kelompok 4. Selesai kelompok 4 baru tutup ya. Silakan duduk, terima kasih. Oke. Ayo kelompok 4, semangat. Tunjukkan kalian lebih daripada kelompok-kelompok yang lain.
Tentang nyata dan dunia. Aku ingin menjadi apa? Seteman jauh dengan kata-kataku. Aku ingin menjadi pembaru yang senang kasih di tengah luka. Dengan senyum, dengan sabar. Aku dan ingin menjadi anak. Sebab pembaruan dimulai dari keberanian mencintai tanpa syarat. Ya, tepuk tangan. Mau bilang apa untuk kalian semua teman-teman? Dia mengkritik karena dia dari tadi sudah mempersiapkan gaya dia. Terima kasih untuk kelompok 4. Ini kelompok 3 minta supaya mereka mengajak kelompok-kelompok yang lain supaya sama-sama berkampanye. Ingat kalau kampanye itu dia semangat, dia harus begini, ya kan? Sama-sama ya dengar. Ya, orang kalau kampanye itu sesuatu yang menarik, yang membuat orang lain suka untuk mengikuti apa yang kalian kampanyekan. Biasa lihat toh, kalau kader-kader itu yang biasa mau jadi DPR dan sebagainya itu ya biasa dong turun untuk kampanye-kampanye itu. Kalau semua sudah siap, Ibu bilang, ya. Jangan berpelukan, harus ini. Mungkin bagusnya kalau bergandengan tangan. Ya. Oke? Siap? Kami dari SMA Mira mengajak teman-teman semua untuk menjadi agen pembaruan kasih. Saat ada yang kritik, mari kita pilih untuk membela, bukan menolak-tolakkan. Ingat, kasih pasti maafkan, kasih pasti menyembuhkan. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah turut berpartisipasi di dalam kerja diskusi tadi, kerja kelompok tadi, dan sudah sangat luar biasa mempresentasikan hasil kerja kalian di dalam kelompok tadi. Ya. Dan tadi Ibu mau bilang bahwa semua materi, apakah ada yang belum kalian pahami? Sudah pahami? Ya. Jadi ingat, tadi kita sudah belajar, mari kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari, ya kan? Kita masuk kepada kesimpulan akhir. Siapa yang bisa menyimpulkan semua materi yang tadi kita sudah pelajari? Jovin? Hari ini kami belajar bahwa kasih bukan sekedar teori, tapi kehidupan melalui visi. Kami mengungkapkan perasaan tentang keberanian untuk memaafkan dan tentang kasih Tuhan yang sanggup memperbaharui hati manusia. Ya. Jadi tadi dia belajar itu bukan hanya teori, tapi dia belajar kasih yang memaafkan dan itu akan dipraktekkan dalam kehidupan nyata setiap hari. Ya. Jadi kasih itu bukan hanya kata-kata. Jangan bicara kita saling mengasihi seperti ada tertulis di firman ini. Tetapi pelaksanaan tidak pernah. Ketika teman susah, kau pinjam pena dulu Kak Vero. Tarada, saya mau kasih. Saya pena cuma 1. Padahal masih banyak. Ya tak? Jadi kasih itu harus dipraktekkan. Jangan hanya dikatakan. Jadi mari kita jadi agen pembaru kasih. Mari kita jadi orang yang menolong, bukan menertawakan. Mari kita jadi orang yang mengampuni, bukan memanas-manasi. Itu tadi semua materi bisa disimpulkan. Ya. Kalau begitu Ibu tahu bahwa kalian sudah paham. Ya. Ini ada refleksi. Jadi kalian merefleksikan semua pembelajaran tadi yang sudah kita pelajari. Masing-masing ya.
Ya, cepat tulis dan kumpul. Kita sepakati waktu berapa menit? 5. Oke. Sambil berefleksi supaya lebih menghayati apa yang mau kalian tulis di dalam refleksi kalian itu. Ini ada soal, ya toh? Bagian mana dari proyek tadi, ya, dari yang kalian kerjakan dalam diskusi tadi, membuat puisi, kampanye, yang paling menantang dan menyenangkan? Nah, jadi dia pun bagian mana? Kemudian, apa hal baru yang kalian pelajari tentang diri kalian sendiri saat bekerja dalam kelompok? Jadi kalian tulis apa hal baru yang kalian pelajari tentang diri kalian sendiri saat bekerja dalam kelompok. Kalian tahu toh kalau bekerja kelompok tuh harus bagaimana. Lalu kalian menilai diri kalian sendiri. Nah, setelah proyek ini, apa satu langkah nyata yang akan kalian lakukan untuk menjadi agen pembaruan di antara teman-teman kalian? Sangat gampang, ya kan? Sudah? Sudah selesai. Oke. Dia pakai ini emoji senyum. Love. Oh, love juga. Mantap. Ini apa? Smile. Anak-anak zaman now. Oke, luar biasa. Untuk pertemuan berikutnya, materi kita mengenai kita akan belajar mengenai prinsip setia, adil, dan kasih. Terima kasih untuk kita semua di saat ini. Ajarilah kami, semua berdiri, saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lagi ya. Amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita pimpin kita dalam doa. Terima kasih Mita, silakan duduk. Harapan supaya pembelajaran yang tadi sudah diajarkan itu tidak menjadi sia-sia. Tetapi kalian dengar, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi mampu untuk mempraktekkan dalam setiap kehidupan kalian. Terima kasih untuk kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Ya. Selamat siang, sampai jumpa di minggu depan.